Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Saila Naina Fikriya, saya Tiana Fianti, saya Andre Patungan Simatipa, saya Rika Yustari, saya Welsa Aini. Kami di sini membuat tugas bahasa Indonesia. Saya Saila Naina Fikriya dengan NIM A1D1233139 akan menjelaskan tentang kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi pembicaraan, yakni sesuai dengan lawan bicara, tempat pembicaraan, dan ragam pembicaraan. Serta harus juga sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia, seperti sesuai dengan kaidah ejaan, punktuasi, istilah, dan tata bahasa. Semua bahasa yang baik itu benar, dan begitu pun sebaliknya. Tidak semua bahasa yang benar itu baik. Tentunya yang terbaik adalah bisa berbahasa dengan baik dan benar. Itu kalian harus memahami apa itu bahasa yang baik dan bahasa yang benar. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa harus dapat efektif menyampaikan maksud kepada lawan bicara. Karenanya, laras bahasa yang dipilih pun harus sesuai. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah untuk bahasa baku tertulis maupun bahasa baku lisan. Saya Welsa Aini. Di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri ragam bahasa baku, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan kaidah tata bahasa normatif. Misalnya, dengan penerapan pola kalimat yang baku. Contoh, acara itu sedang kami ikuti, bukan acara itu kami sedang ikuti. Yang kedua, penggunaan kata-kata baku. Misalnya, cantik sekali, bukan cantik banget. Serta tidak mudah, bukan gak gampang. Yang ketiga, penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis. Ejaan yang kini berlaku dalam bahasa Indonesia adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang keempat, bahasa baku harus mengikuti aturan ini. Penggunaan lafal baku dalam ragam lisan, meskipun hingga saat ini belum ada lafal baku yang sudah ditetapkan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa lafal baku adalah lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau bahasa daerah. Misalnya, atap bukan atep, habis bukan abis, serta kalau dan bukan kalau. Yang kelima, penggunaan kalimat secara efektif. Di luar pendapat umum yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bertele-tele, bahasa baku sebenarnya mengharuskan komunikasi efektif. Pesan pembicara atau penulis harus diterima oleh pendengar atau pembaca persis sesuai maksud asli. Baik, saya Tiana Fianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip bahasa Indonesia. Yang pertama ada penggunaan kaidah tata bahasa normatif, yang artinya di dalam tata bahasa tersusun atas adanya berbagai gejala bahasa yang secara umum dipakai dan digunakan di dalam suatu masyarakat. Misalnya memakai awalan me dan awalan ber, kemudian pemakaian kata hubung bahwa dan karena, kemudian pemakaian pola frasa berbentuk predikat, aspek, ditambah pelaku, ditambah kata kerja, kemudian pemakaian konstruksi kesintesis, dan yang terakhir menghindari pemakaian unsur gramatikal dialek yang regional. Yang kedua ada penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis. Maksudnya ragam bahasa tulis menggunakan huruf sebagai unsur dasarnya yang berkaitan dengan ejaan tata bahasa dan kosakata kelengkapan tata bahasa seperti bentuk, kata maupun susunan kalimat, ketetapan pilihan, kata, kebenaran penggunaan ejaan dalam menggunakan ide.
Contoh ragam tulis itu ialah tulisan dalam buku, majalah, surat kabar, ataupun koran. Yang ketiga ada penggunaan lafal baku dalam ragam lisan. Ini maksudnya ragam baku lisan adalah jika seseorang dalam pembicaranya tidak terlalu menonjol pengaruh logat atau dialek daerahnya. Dan yang keempat ada menggunakan kalimat secara efektif. Penggunaan kalimat secara efektif itu seperti menggunakan kaidah bahasa yang baik, mengandung unsur yang penting atau pokok minimal subjek dan predikat, memakai diksi yang tepat, menggunakan struktur bahasa yang sistematis dan urut, penggunaan kaidah bahasa yang baik, mengandung unsur penting atau pokok minimal subjek dan predikat, memakai diksi yang tepat, menggunakan struktur bahasa yang sistematis dan urut, taat aturan ejaan yang berlaku dan tidak bertele-tele dan tidak ambigu. Bahasa yang baik dan benar pada jurnal Transformasi Kekuatan Politik dalam Sistem Politik Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rika Yulestari, NIM A1D123-127. Di sini saya akan membahas bagaimana sih dan apa saja kata-kata yang merupakan baik dan benar, dan di mana kata yang salah atau kata yang tidak baik dan benar. Langsung saja di sini ada beberapa kata yang berada di dalam tabel, kata yang salah dan kata yang benar. Kata yang salah yaitu teoritis, yang seharusnya diganti dengan kata benar teoretis. Yang kedua atmosfer, diganti dengan kata yang benar atmosfer. Yang ketiga mempengaruhi, diganti dengan kata memengaruhi. Keempat November, diganti dengan kata November. Kelima Katolik, diganti dengan kata Katolik. Keenam sekedar, yang harus diganti dengan kata sekadar. Yang ketujuh semakin, diganti dengan kata benar makin. Kedelapan pengaruh, diganti dengan kata benar memengaruhi. Kesembilan tapi, diganti dengan kata benar tetapi. Kesepuluh praktek, diganti dengan kata benar praktik. Kesebelas terlantar, diganti dengan kata benar telantar. 12 dekret, diganti dengan kata benar dekret. Ke-13 di satu sisi, diganti dengan kata benar pada satu sisi. Ke-14 dulu, diganti dengan kata benar dahulu. Ke-15 dui fungsi, yang seharusnya kata dui fungsi itu disambung, dijadikan menjadi satu, yaitu dui fungsi. Ke-16 kata ruh, diganti dengan kata yang benar yaitu roh. 17 di sisi lain, diganti yaitu di mana penulisan kata ini seharusnya dipisah di sisi lain. Dan terakhir yaitu kerjasama, yang seharusnya kata kerja dipisah dengan kata sama yaitu kerja sama. Sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya Andre Patoman Simatupang dengan NIM A1D123-143. Di sini saya akan menjelaskan bagan berbahasa. Di dalam bagan berbahasa, kata yang baik dan benar ada 40%, kata yang tidak baik dan benar ada 10%, kata yang baik ada 25%, kata yang benar ada 25%. Selanjutnya persentase grafik berbahasa. Di dalam persentase grafik berbahasa, bahasa yang baik dan benar mencakup 40%, bahasa yang tidak baik dan benar mencakup 10%, bahasa yang baik mencakup 25%, dan bahasa yang benar mencakup 25%.